Bab 2437 kembali ke bumi 1. Sang Dreamer melayang rendah di atas orbit bulan. Cahaya putih mengalir perlahan di bagian luar pesawat ruang angkasa, menerangi seluruh ruang angkasa yang redup. Suasana di dalam kabin agak tegang. Mereka bisa bertarung sampai mati bersama-sama, tetapi jika menyangkut pembagian hasil rampasan, mereka tidak akan peduli sedikit pun. Zhang Yi dan kelompoknya baru saja kembali dari kekaisaran bulan bercahaya. Sumber daya menumpuk di sudut dimensi alternatifnya. Segunung besar persediaan memancar darinya, berkilauan dengan energi samar yang memesona. Saladin, Raja Arthur, Morgan dan yang lainnya bersorak kegirangan. Kini setelah misi selesai, semua orang siap membagi rampasan. Morgan, dengan cerutu yang menggantung di bibirnya, setengah menutup matanya dan senyum khas tersungging di bibirnya. Saudara Keyes, kurasa kau benar-benar menemukan emas kali ini kau kembali. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Zhang Yi bersandar di dinding kabin, senyum tipis tersungging di wajahnya. Morgan mengangkat bahu, senyumnya semakin lebar. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kita sekutu. Kau yang memimpin, dan kita yang berkontribusi, bukankah seharusnya kita berbagi sumber daya ini? Tentu saja, kau pasti akan mengambil bagian terbesarnya, dan kami tidak keberatan. Tapi mengingat betapa kayanya dua kekaisaran besar bangsa bulan, bahkan jika kau hanya memberi kami 2 atau 3%, itu sudah cukup untuk semua orang makan enak. Begitu dia selesai berbicara, Saladin berjalan mendekat, baju besi hitamnya memantulkan cahaya lampu kabin, senyum di wajahnya. Aku setuju dengan saran Morgan. Lagi pula, kita kehilangan banyak saudara dalam pertempuran di hutan matahari gelap itu. Raja Arthur mengangguk, ekspresinya setenang gunung. Keyes. Morgan dan Saladin benar. Alokasi sumber daya ini haruslah adil. Udara di dalam kabin terasa agak berat. Senyum Morgan tetap tidak berubah, tetapi kilatan cerdik melintas di matanya. Saladin dan Raja Arthur jelas tidak hadir untuk memaksa mereka, melainkan karena semua orang telah berjuang keras. Mereka telah mempertaruhkan nyawa dan kehilangan banyak orang, dan mereka tentu saja tidak dapat melepaskan hadiah yang pantas mereka dapatkan. Zhang Yi menyipitkan matanya sedikit, terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, tentu saja, aku tidak melupakan manfaat yang pantas didapatkan sekutu kita. Namun, kita tidak bisa menyentuh sumber daya ini sekarang. Tidak bisa dibagikan? Morgan mengangkat sebelah alisnya. Apa kau berencana meninggalkan mereka semua di sini sendirian? Zhang Yi tersenyum tipis. Kita akan membaginya dalam 2 hari. Mengapa harus menunggu? Saladin mengerutkan kening. Karena belum semua orang datang. Zhang Yi berbalik, siluetnya memanjang di bawah cahaya lampu kabin. Dalam perjalanan ini, selain kita, ada beberapa orang lain yang seharusnya juga tiba. Siapa mereka? Tanya Raja Arthur. Fremont dan para Barata belum muncul. Kita tidak yakin apakah mereka benar-benar mati di hutan matahari gelap itu. Jadi, kita tunggu 2 hari lagi. Kalau mereka masih belum kembali setelah 2 hari, kita akan menganggap mereka sudah mati. Nantinya, aku akan memberikan bagian mereka ke negara mereka saat kita kembali. Semua orang di dalam kabin tercengang pada saat yang sama, dan udara tampak membeku selama beberapa detik. Maksudmu, Morana dan Indra? Morgan perlahan mengembuskan asap rokoknya, ekspresinya rumit. Kedua orang itu juga bukan orang yang mudah ditipu. Terutama wanita Fremont itu, Morana, dia benar-benar kejam. Terakhir kali aku melihatnya di Selat Bering, dia sendirian membekukan 3 armada hingga mati. Jika dia datang, tempat ini mungkin akan berubah menjadi ladang es. Tatapan Zhang Yi tetap tenang seperti biasa. Siapa yang tahu nasib mereka? Sebagian besar ancaman dari hutan matahari gelap telah kita basmi. Jika mereka belum mati, kita akan menunggu mereka kembali. Aku akan menggunakan suar sinyal untuk menunjukkan jalannya pada mereka. Hanya 2 hari, tidak perlu terburu-buru, kita tunggu saja sedikit lagi. Setelah Zhang Yi mengatakan hal itu, Morgan dan yang lainnya tidak dapat berkata apa-apa, karena mereka semua telah berkumpul. Sekalipun seseorang tewas dalam pertempuran tanpa memberikan kontribusi apapun, Anda tetap harus berbagi sejumlah sumber daya dengan mereka. Ini adalah prinsip mendasar. Baiklah kalau begitu, kita tunggu 2 hari lagi. Morgan mengangguk, dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Namun saat itu, sebuah suara datang dari sudut ruangan. Keyes,
Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Zhang Yi melihat ke arah suara itu, dan menemukan bahwa orang yang baru saja berbicara adalah Gao Changkong. Matanya menunjukkan ekspresi yang cukup rumit. Zhang Yi mengangkat sebelah alisnya dan berkata dengan tenang. Bicaralah. Tentu saja, dia tahu tentang serangan Gao Changkong terhadap Kaisar Shitian. Gao Changkong memang sedang bertaruh, tetapi sayangnya, meskipun perencanaannya sangat matang, dia akhirnya tidak dapat mengalahkan takdir lawannya. Sekarang, dia telah kehilangan kesempatan terbaiknya. Jika bukan karena serangan mendadak itu, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Indra. Oleh karena itu, langkah yang terbaik adalah tidak menghadapinya. Gao Changkong melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah. Aku ingin kembali ke bumi terlebih dulu. Semua orang terkejut. Apa maksudmu? Saladin mengangkat alis. Kita baru tiba sebentar, dan kau sudah buru-buru ingin pergi? Gao Changkong tersenyum kecut dan menggelengkan kepala, lalu berkata. Aku punya beberapa alasan khusus. Ngomong-ngomong, Keyes, berikan aku hakku dulu. Lalu berikan aku pesawat luar angkasa. Seharusnya itu tidak terlalu sulit bagimu kan? Berapa banyak yang mau kau berikan padaku, kau sendiri yang akan tentukan. Dia bertindak sangat murah hati. Tetapi itu hanya karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, bagaimana sumber daya dialokasikan, sepenuhnya bergantung pada suasana hatinya. Zhang Yi telah memonopoli semua sumber daya, dan tidak membaginya dengan siapapun untuk sekarang. Semua orang hanya bisa merajuk dalam hati, dan siapa yang berani memutuskan hubungan dengannya? Zhang Yi meliriknya sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Karena kau ingin pergi terlebih dulu, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Pesawat ruang angkasa kecil memang bukan masalah bagi Zhang Yi. Sang Dreamer memiliki lebih dari selusin POD pelarian, cukup untuk menampung sekitar 10 orang untuk kembali ke bumi. Namun, dia akan memotong biaya pembuatan kapsul pelarian dari bagian sumber daya Gao Changkong. Saya akan menyiapkan pesawat luar angkasa untuk Anda, dengan energi yang melimpah dan sistem navigasi yang dimodifikasi, yang dapat melewati jalur luar angkasa utama dan kembali langsung ke orbit bumi. Pada saat yang sama, perlengkapan Anda akan ditempatkan langsung di pesawat luar angkasa. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa kecil perlahan meninggalkan permukaan bulan dan menuju ke bumi. Tinggi di langit, Gao Changkong berdiri di depan jendela kapal, menatap tanah dengan ekspresi rumit. Guman dan Batu berdiri di kedua sisinya, sambil memandang ke arah mereka di bulan melalui jendela kapal. Ekspresi Guman tetap tenang, tetapi sedikit kekhawatiran terlihat samar di matanya. Batu, sambil membawa senjata energi berat, melambaikan tangan ke arah Zhang Yi dan menyeringai. Keyes, kami berangkat. Sampai jumpa di bumi. Pesawat ruang angkasa itu meraung melintasi alam semesta, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang di langit berbintang itu. Zhang Yi kemudian mengirim sang Dreamer ke tepi hutan matahari gelap. Di luar hutan matahari gelap, angin menderu, dan kabut kelabu berputar dan bergulung di antara bebatuan, seperti napas raksasa yang sedang tidur. Zhang Yi dan yang lainnya berdiri di dek luar pesawat ruang angkasa, dan suar sinyal perak dilepaskan satu demi satu. Sinar cahaya yang menyala-nyala merobek langit dan melesat lurus ke angkasa. Tidak lama kemudian, sinyal pemanggilan para penyintas terbentuk tinggi di atas hutan matahari gelap. Bab 2438 kembali ke bumi 2. Sebuah suar sinyal menembus langit, cahayanya yang merah bagaikan anak panah yang menyala, menembus kabut kelabu dan menerangi hutan matahari gelap yang tandus. Zhang Yi berbaring dengan tenang di sofa, matanya sedikit menyipit, pandangannya tertuju pada hutan matahari gelap yang jauh diselimuti kabut hitam. Sinyal telah terkirim, sekarang waktunya menunggu respons mereka. Namun, dia tidak yakin apakah Indra dan Morana masih hidup. Lagi pula, bahkan istana Asgardian di Eropa Utara hampir musnah seluruhnya. Sekarang hanya Hela, Dewi Kematian, yang masih hidup, tetapi mengingat status dan kedudukannya, dia tidak berhak berbicara dengan raksasa seperti Zhang Yi dan Raja Arthur. Pada titik ini, dia membutuhkan Zhang Yi dan yang lainnya untuk kembali ke bumi. Setelah mengirimkan sinyal, Zhang Yi dengan santai memakan makanan ringan, dan beristirahat dengan mata terpejam pada sang Dreamer. Setelah pertempuran itu berakhir, dia merasa jauh lebih rileks. Dan dia mulai perlahan-lahan menikmati metode meditasi yang diberikan kepadanya oleh para pendeta bulan hitam. Setelah diteliti lebih dekat, ditemukan kemiripan yang mencolok dengan filsafat pikiran karya Wang Yangming. Tampaknya studi tentang kekuatan mental pada akhirnya mengarah pada kesimpulan yang sama,
meskipun jalurnya sedikit berbeda. Sinyal panggilan tersebut dikirim kurang dari setengah hari kemudian. Riak kecil datang dari angin, dan udara tampak membeku sesaat. Zhang Yi berbalik, raut wajahnya samar-samar. Samar-samar, riak-riak muncul di langit yang jauh, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Tidak lama kemudian, sesosok pria muncul di ujung pandangan Zhang Yi. Lelaki itu berjalan keluar sendirian, tanpa suara, selangkah demi selangkah, dari tepi hutan matahari gelap. Dia mengenakan jubah Brahman yang compang-camping, kedua tangannya tergenggam, dan senyum tenang di wajahnya. Ujung jubahnya berkibar lembut mengikuti langkahnya, dan dia memancarkan cahaya misterius. Itu adalah Rasul Bharata, Kaisar Shitian. Orang ini sungguh tidak mudah untuk dibunuh. Zhang Yi menyipitkan mata dan berkata dengan tenang. Indra berjalan sangat pelan, langkahnya mantap dan hati-hati, seolah-olah dia memahami misteri alam semesta dengan setiap langkahnya. Zhang Yi menatapnya tajam, sebuah pertanyaan terlintas di benaknya. Citra Indra masih ada sampai sekarang, seperti yang kita ingat, dengan kedua tangannya tergenggam dan senyum hangat di wajahnya, bagaikan dewa yang turun ke bumi, transenden dan halus seperti angin. Zhang Yi dulu cukup membencinya karena hal ini, karena dia merasa orang ini telah memamerkan instingnya. Namun jika melihatnya lagi hari ini, Indra tampak sangat alami. Dia tampak sedikit berbeda sekarang. Apa yang terjadi padanya di hutan matahari gelap? Zhang Yi sedikit penasaran. Pada saat ini, Indra memiliki aura yang tidak terlukiskan, seolah-olah dia telah mengalami perubahan yang luar biasa, atau seolah-olah dia telah mengalami perubahan takdir yang tidak dapat diubah. Yang lainnya juga menyadari kedatangan Indra, jadi mereka naik ke dek dan menurunkan tangga kapal. Kaisar Shitian mengangkat kepalanya, tersenyum dan mengangguk pelan ke arah kerumunan, lalu menaiki sang Dreamer. Indra perlahan mendekati kelompok itu. Dia membungkuk sedikit, menangkupkan kedua tangannya, dan menyapa Zhang Yi dengan hormat. Nada suaranya tetap lembut seperti biasa. Tuan Keyes, Raja Arthur, Yang Mulia Saladin, dan Tuan Morgan, lama tak jumpa. Suaranya jernih dan tajam, tetapi bagi Zhang Yi, suaranya terdengar lebih dalam, seolah mengandung semacam kekuatan tak terlihat. Raja Arthur tersenyum sopan. Senang kau kembali. Dia tidak melihat seorang pun di sekitar Indra, dan menyadari bahwa semua orang Bharata yang datang bersamanya telah mati di hutan matahari gelap. Tentu saja, Gao Changkong dan dua orang lainnya telah dipastikan membelot, jadi mereka tidak dapat dianggap sebagai orangnya. Memikirkan hal ini, Morgan dan yang lainnya semua memperlihatkan ekspresi penuh arti di wajah mereka. Kerugian yang telah Indra derita dalam pertempuran ini, kemungkinan akan menyebabkan perubahan dramatis di Bharata. Ini adalah hal yang baik bagi mereka. Zhang Yi menatap Kaisar Shitian, senyum tipis tersungging di bibirnya. Kau sudah kembali. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Tatapan Indra bagaikan jurang abadi, tenang namun membawa sedikit misteri. Senyumnya tetap tidak berubah, tetapi mengungkapkan kedalaman yang tidak terucapkan. Aku telah pergi mengejar takdirku. Zhang Yi mengangkat sebelah alisnya. Mengejar takdir? Kalian semua penipu suka berbicara seperti ini? Apa susahnya bicara seperti manusia pada umumnya? Dia melangkah lebih dekat, suaranya bertanya. Apa sebenarnya yang telah kamu alami di hutan matahari gelap? Indra tidak langsung menjawab, melainkan hanya mendesah pelan. Matanya yang dalam seakan melintasi ruang dan waktu yang tak berujung, dia menatap ke kejauhan, seolah sedang merenungkan suatu pertanyaan yang amat rumit. Dia perlahan mengangkat kepalanya, kedua tangannya tergenggam dalam posisi berdoa, nadanya masih tenang, namun membawa sedikit sesuatu yang tidak biasa. Takdir itu seperti aliran sungai, ada yang melawan arus, ada yang mengikuti arus. Jalan manapun yang kau pilih, tidak ada jalan untuk kembali. Maksudmu adalah, kau sudah menerima takdirmu? Bibir Zhang Yi berkedut. Dia selalu merasa bahwa orang ini sedang pamer atau sedang dalam proses pamer. Tidak ada jalan lain? Mereka semua penipu. Bagaimana lagi mereka bisa menipu orang? Pengaturan takdir bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan sebuah pilihan. Indra berkata perlahan. Saya telah memilih untuk mengikuti arus dan mengejar kekuatan tak kasat mata itu. Apapun hasilnya, saya telah memulai jalan ini. Zhang Yi tetap diam, emosi yang kompleks tiba-tiba muncul dalam dirinya. Dia dapat merasakan perubahan dalam diri Indra, suatu transformasi yang tidak terduga, seolah-olah Indra telah melepaskan diri dari tingkat keilahian tertentu, dan memasuki alam yang lebih dalam.
Mungkin orang ini benar-benar mengalami suatu kejadian luar biasa, yang membawanya pada pencerahan. Menurut Anda, apa yang sedang Anda kejar? Zhang Yi akhirnya bertanya, matanya masih tenang, mencoba menemukan lebih banyak petunjuk dari kata-kata Indra. Indra menatapnya, tersenyum tipis, lalu berkata perlahan. Yang kukejar adalah takdir itu sendiri, kebenaran hakiki yang tak diketahui orang lain. Setiap makhluk pada akhirnya akan menghadapi penghakiman takdir. Dan apakah kita mampu meraih takdir ini adalah hal terpenting. Ini bukan pikiran biasa, tetapi kata-kata seseorang yang melampaui pemahaman manusia. Apakah takdir benar-benar berada di tangan suatu kekuatan tak terlihat, seperti dikatakan Indra? Meskipun Zhang Yi tidak begitu mengerti, dia pikir itu terdengar sangat mengesankan. Akan tetapi, pada awalnya dia dan Kaisar Shitian tidak terlalu dekat, dan dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Ngomong-ngomong, senangnya kamu sudah kembali. Bagaimana kalau kamu makan sesuatu dan minum teh hangat untuk beristirahat? Kita tunggu saja apakah ada yang kembali. Kita akan berangkat kembali ke bumi lusa. Baru pada saat itulah ekspresi agak terdiam muncul di wajah Indra. Kembali ke bumi? Apakah masalah bulan sudah terpecahkan? Zhang Yi meliriknya dengan acuh tak acuh. Kalau tidak, apa? Apa kau pikir kita datang ke sini untuk wisata? Mata Indra sedikit melebar, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi arogannya. Bab 2439 kembali ke bumi 3. Indra mengira dia telah melihat lintasan takdir, dan mengalami pertemuan yang sangat menakjubkan di sini. Awalnya Indra berencana untuk kembali dan menggunakan kekuatan besarnya, untuk membantu Zhang Yi dan yang lainnya menyelamatkan bumi, tetapi kau mengatakan kepadanya bahwa semuanya sudah berakhir? Dia bahkan belum mulai berpura-pura, dan pamer kekuatan barunya. Sebuah retakan muncul di senyum Indra yang biasanya tipis. Dia menahan keinginan untuk mengeluh dan mengangguk kaku. Yah, baguslah kalau sudah terselesaikan. Namun, tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan tatapannya menajam. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat Gao Changkong? Dia menatap Zhang Yi, kilatan aneh melintas di matanya. Gao Changkong mengatakan ketika dia menyerangnya, bahwa itu semua diarahkan oleh Zhang Yi. Sebagai penguasa terkuat kerajaan Huasu, Zhang Yi tentu punya alasan kuat untuk berbuat demikian. Wajah Zhang Yi tanpa cacat. Dia takut untuk bertemu denganmu, jadi dia kabur duluan. Pada titik ini, senyum mengejek muncul di bibir Zhang Yi. Kalian sudah berjaga-jaga siang dan malam, tapi pada akhirnya kalian tetap tidak bisa mencegahnya. Tapi aku cukup penasaran, bagaimana kalian berdua bisa selamat? Saya pikir setidaknya satu pihak di antara kalian akan tereliminasi. Indra mendengus. Akulah orang terpilih yang dikasihi takdir. Bagaimana mungkin aku bisa dengan mudahnya celaka? Namun, matanya berubah dingin. Aku pasti akan membunuh orang itu dengan tanganku sendiri. Dia tidak akan berdebat dengan Zhang Yi di sini. Kata-kata Gao Changkong telah menusuk hatinya. Dia tidak yakin apakah Zhang Yi telah memerintahkannya untuk melakukannya, tetapi dia memiliki beberapa pemikiran tentang hal itu. Keadaan menentukan tindakannya, dia tidak akan cukup bodoh untuk memutuskan hubungan dengan Zhang Yi di sini. Setelah menerima sinyal panggilan Zhang Yi, banyak orang di hutan matahari gelap memulai perjalanan pulang. Bagaimanapun juga, Zhang Yi diakui sebagai orang paling berkuasa dalam operasi di sini, kecuali beberapa individu yang terlalu percaya diri dan tidak setuju. Oleh karena itu, setelah Zhang Yi mengirimkan sinyal panggilan, mereka merasa bahwa mereka harus tetap menghormati pihak lain. Mengikuti tanda panah, pasukan Pantheon Fremont memulai perjalanan mereka keluar dari hutan matahari gelap. Pemimpin tim Fremont tentu saja Morana, Dewi Musim Dingin. Dia mengenakan baju zirah biru es, langkahnya mantap, dan ekspresinya dingin. Mengikuti Morana ada beberapa jenderal Fremont. Dewa Guntur, Pren, Dewa Api, Darziberg, dan Dewa Bulan, Juserberg. Mereka semua tampak kelelahan, penuh luka, dan terengah-engah. Namun matanya masih memancarkan semangat juang yang dahsyat. Mata merah menyala Darziberg mengamati sekelilingnya, sementara Juserberg menatap Morana dengan ekspresi bingung. Kita baru berada di hutan matahari gelap kurang dari 2 hari, mengapa kita sudah kembali? Morana menatap ke kejauhan, dengan tatapan termenung di matanya. Dia melirik Juserberg, ekspresinya masih dingin. Mungkin tim kerajaan Huasu telah menghadapi bahaya. Atau mungkin mereka telah menemukan sesuatu yang baru. Sebagai sekutu, kita berbagi kemenangan sekaligus kehilangan,
kita perlu membantu mereka. Bagaimanapun, ini adalah tugas orang yang kuat. Darziberg bergumam pelan. Kita belum menyingkirkan semua musuh, mencapai jantung hutan matahari gelap, atau menemukan percikannya. Sekarang kita harus kembali. Bagaimana dengan misi kita? Dan bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada orang-orang bulan? Kita harus melalui ini, apapun yang terjadi. Juserberg dengan tenang menyatakan. Keyes adalah makhluk yang tidak menyadari akan bahaya. Ketika dia mengirimkan sinyal bahaya, itu berarti situasinya telah mencapai titik yang sangat berbahaya. Jika kita terlambat sedikit saja, mereka bisa musnah sepenuhnya. Peren mengangguk. Orang-orang Fremont tidak akan pernah meninggalkan teman-teman mereka. Setelah petinggi Pantheon nomor 1 dan 2 berbicara, Darziberg dan Juserberg tidak punya pilihan selain menelan mentah-mentah pendapat mereka. Pada akhirnya, terserah kita untuk menyelamatkan semuanya. Senyum bangga muncul di bibir Darziberg. Darziberg, mengenakan baju zirah merah menyala dan membawa kapal perang besar yang menyala-nyala, bergerak dengan kekuatan yang menggelegar. Setiap langkah tampaknya menyebabkan getaran di udara. Juserberg berdiri di sampingnya, memegang pedang berbentuk bulan sabit, wajahnya muram. Tentu saja. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang masih hidup. Hutan matahari gelap ini penuh bahaya. Tidak semua orang seperti kita, memiliki kekuatan untuk membunuh mereka yang telah dirusak oleh polusi mental. Mereka punya banyak alasan untuk berbangga, karena belum lama ini, mereka bergabung untuk membunuh seorang pencemar mental dengan indeks kekuatan sebesar 45.000 poin. Hal ini memberi mereka banyak kepercayaan diri. Keduanya mengikuti di belakang Morana, sementara para prajurit di belakang mereka mengikuti dalam diam, tubuh mereka ditutupi bekas luka dari pengalaman mereka di hutan matahari gelap, tetapi mata mereka tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya dipenuhi dengan semangat gembira. Akhirnya, mereka meninggalkan hutan matahari gelap dan melihat kapal Dreamer tertambat di luar. Tidak adanya adegan pertempuran yang diharapkan membuat Morana dan yang lainnya agak bingung. Akan tetapi, mereka tetap menyeberang, dan dipandu ke pesawat luar angkasa oleh Zhang Yi yang menurunkan tangga pesawat. Banyak orang berkumpul di sini, termasuk Raja Arthur, Saladin, dan Morgan. Morana langsung mengerutkan kening, ekspresinya agak tidak senang. Karena Zhang Yi dan yang lainnya terlihat sangat santai, mereka tampaknya tidak menemui masalah besar. Peren menghampiri sambil tersenyum dan menepuk lengan Zhang Yi. Kakak, syukurlah kau baik-baik saja. Aku benar-benar khawatir kalian semua akan mendapat masalah setelah kita berpisah. Zhang Yi mengangkat bahu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku selalu menghargai hidupku, jadi aku bukan tipe orang yang mudah mendapat masalah. Morana tiba-tiba berbicara dengan dingin. Mengapa kau memanggil kami ke sini terburu-buru? Mata birunya yang dingin menatap Zhang Yi dengan ketidakpuasan yang mendalam, seolah-olah dia tidak akan melepaskannya begitu saja, kecuali dia memberinya jawaban yang memuaskan. Semua orang tahu bahwa Morana, Dewi Musim Dingin, adalah seseorang yang menjalankan misinya dengan sangat serius. Dia menyerah untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan matahari gelap, untuk datang dan menemui mereka. Zhang Yi terdiam sejenak, dan orang-orang yang hadir saling berpandangan, mata mereka dipenuhi dengan rasa geli yang hampir tidak tertahankan. Tidak mengherankan jika penduduk Fremont tidak menyadari bahwa perjalanan bulan mereka telah berakhir. Hanya dalam 2 hari, Zhang Yi menyelesaikan segalanya. Dengan menyalanya kembali api, kekuasaan ratu di tahta perak telah meningkat, dan segel Samael tidak akan diubah dalam jangka pendek. Pecahan bulan secara alami akan tenggelam perlahan, tidak lagi menimbulkan risiko terbang menuju bumi. Ada sesuatu yang sangat penting sehingga aku meneleponmu kembali. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Baiklah, kami mengerti. Kamu pasti mengalami masalah yang sulit, jadi kamu harus meminta bantuan kami kan? Suara Darziberg terdengar seperti tawa bangga, dengan kepercayaan diri yang tinggi. Apapun yang terjadi, kita adalah sekutu, dan kita akan membantu.